Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan kelima yang diselenggarakan oleh Bapak Aipan Sumantri, Sarjana Pendidikan bertepatan di SD Negeri Madang. Salawat beriring salam marilah kita panjatkan kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Baiklah, di sini saya akan membacakan susunan acara aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan kelima yang diselenggarakan oleh Bapak Aipan Sumantri, Sarjana Pendidikan bertepatan di SD Negeri Madang. Di mana susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu kata sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Madang. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Sarkolo Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Guru SD Negeri Madang yang saya hormati dan anak-anak yang saya cintai, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi nikmat berupa kesehatan, kesempatan dan keimanan. Salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan anak-anak baik, ini dalam rangka aksi nyata budaya positif yang dilaksanakan oleh Bapak Aipan Sumantri SPD selaku CGP ya, calon guru penggerak. Jadi saya harapkan pelaksanaan ini nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya ya. Kemudian apa materi yang disampaikan beliau nanti kita dapat terapkan di sekolah kita sehingga sekolah kita menjadi lebih baik dari yang juga. Kenapa? Sesuai dengan program pemerintah ya, dengan adanya program Merdeka Belajar, kita dituntut menjadi pelajar Pancasila ya. Itu tuntutan yang sekarang. Dengan harapan itu supaya anak didik itu memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara kita, sehingga warganya diharapkan untuk melaksanakan apa yang menjadi dasar negara tersebut. Itu harapan dari sekolah. Kemudian sekolah tetap mendukung apa yang menjadi program CDP tersebut. Kemudian diharapkan juga kepada guru-guru untuk melaksanakan atau mendukung apa yang menjadi program dari CDP. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya
berjalan tadi sambutan dari kepala sekolah. Acara yang ketiga yaitu penyampaian materi aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Musirawas, di mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Aipan Sumantri Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri Madan, Bapak Sarjana Pendidikan, Bapak Ibu, Bapak Guru, Asisten Negeri Madan, serta anak-anak yang selalu kami banggakan dan kami cintai. Pertama, marilah kita mengucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga detik ini kita semua masih diberi oleh Allah nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, serta nikmat iman, sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan aksi nyata budaya positif di sekolah tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana senantiasa kita lakukan sahabatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak-anak asli negeri Madan yang kami cintai, di sini izinkan kami, saya selaku salah satu calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Musirawas, di mana pada saat ini saya akan memberikan materi atau harapan saya selaku calon guru penggerak, apa ilmu yang sudah kami dapat dalam pendidikan guru penggerak ini diharapkan dapat saya kembangkan di sekolah kita, kemudian dapat menjadi budaya positif yang mana nantinya akan menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan ini yang akan kita terapkan di sekolah kita akan saya mulai dari saya sendiri, dan mana kita harapkan dengan guru lain juga akan mengikuti apa yang menjadi program atau budaya apa yang akan saya sampaikan. Baiklah anak-anak, Bapak Ibu dan guru saya hormati, dalam kegiatan ini tentunya anak-anak mungkin bertanya, apa sih budaya positif ya? Nah, untuk kegiatan budaya positif ini ada latar belakang ya anak-anak. Latar belakangnya adalah suasana positif yang sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran kondusif. Artinya begini, kalau dalam suatu kegiatan pembelajaran ya, suasana dalam belajar itu aman, kondusif, maka akan tercapai suatu cita-cita atau tujuan kompetensi yang akan disampaikan oleh guru, sehingga materi yang diajarkan dapat menjadi suatu pembelajaran yang bermakna. Artinya, jika pembelajaran itu sudah diterima dengan rasa aman, kemudian dengan rasa nyaman, maka itu secara otomatis akan menjadi suatu daya ingat anak-anak. Jadi kegiatan pembelajaran yang disampaikan akan menjadi kegiatan yang pembelajaran yang bermakna, sehingga nanti akan tercapai yaitu suatu kompetensi yang kita harapkan. Dan tujuan dari sekolah kita, apa yang menjadi kompetensi sekolah, kompetensi guru akan menjadi suatu hal yang nyata, bukan hanya sekedar yang notabene adalah hanya sebuah kegiatan yang hanya direncanakan namun tidak dilaksanakan secara nyata. Kemudian budaya positif itu apa? Nah,
Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau juga kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, ini yang patut atau harus kita kembangkan adalah nilai-nilai. Dalam nilai-nilai ini, siswa kita tanamkan nilai-nilai sesuai dengan yang dituntut dalam kurikulum merdeka, implementasi kurikulum merdeka, yaitu IKM, bahwasanya kita akan menuju pembelajaran yang berpusat kepada murid, yang pada akhirnya nanti akan membentuk pelajar yang berprofil Pancasila sesuai yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Nah, tujuan pemerintah adalah akan menanamkan nilai-nilai yang mana akhirnya nanti itu akan yang bermuara dari nilai-nilai tadi akan menuju ke pelajar yang berprofil Pancasila ya. Nah, itu adalah nilai-nilai serta keyakinan, kebiasaan-kebiasaan. Nah, yang ditanamkan itu nanti diharapkan akan menjadi budaya. Yang namanya budaya itu akan selalu kita ikuti, kita laksanakan secara kontinu, ya, bukan hanya suatu program, tapi akan kita laksanakan secara terus menerus. Kemudian itu ada pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ini apa maksudnya? Yang berpihak pada murid itu kita mengajarkan itu apa yang kita sampaikan oleh Dewan Guru hendaknya itu mengakomodir kebutuhan murid, ya. Nah, makanya di dalam kurikulum merdeka maka sekolah yang menerapkannya itu pembelajarannya itu berpihak kepada murid, ya. Selanjutnya, nah ini disiplin positif. Nah, kegiatan dari budaya itu adalah salah satunya adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Kalau selama ini, ya, kita ketahui ya Bapak Ibu guru, anak-anak, biasanya kita dalam menerapkan suatu disiplin atau menerapkan suatu aturan itu sering kita laksanakan dengan kekerasan. Anak-anak misalkan harus datang pukul 8, misalkan, walaupun itu kita jadwal pukul 7. Nah, pada waktu tidak pukul 8 itu ada yang terlambat, kadang kita menghukum fisik. Itu kalau dulu, ya. Nah, pada saat ini kita disarankan melakukan disiplin itu tanpa kekerasan dan ancaman. Nah, misalkan anak-anak, kalau kamu misalkan tidak kerjakan PR, kamu akan saya kurung dalam WC, tidak akan kembali sampai orang selesai belajar. Nah, itu adalah bentuk ancaman. Ancaman-ancaman yang demikian di dalam budaya positif itu tidak dibutuhkan lagi. Hendaknya adalah melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Hendaknya ini adalah adanya komunikasi. Misalkan si anak ada masalah, mengapa kamu misalkan tidak mengerjakan tugas? Nah, kita tanyakan, kita dekati secara perspektif ya anak-anak tadi, yang mana diharapkan dengan adanya komunikasi antara guru dan murid itu nanti akan membuat anak itu dalam kegiatan pembelajarannya tidak merasa diancam, ya, untuk menerapkan disiplin yang positif. Kemudian dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dan perilaku mereka. Artinya apa? Anak-anak dalam kita menerapkan budaya positif, anak-anak itu harus tahu perilaku anak itu bagaimana. Misalkan anak si A sering tidak masuk, nah kita lakukan pendekatan, kita dekati, kita tanyakan masalahnya apa. Mungkin dari latar belakang anak itu apa, kemudian lingkungan di rumah atau lingkungan sekolahnya. Nah, hal-hal yang demikian harus kita tanamkan untuk menanamkan budaya positif ini tadi, ya.
Kemudian, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sorotan, ancaman ataupun hukuman. Artinya, ya, kita melakukan budaya positif, disiplin positif ini tujuannya ini salah satunya adalah penerapan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan, ya. Nah, dengan kegiatan ini diharapkan anak-anak itu menumbuhkan kesadaran, ya, melakukan suatu disiplin tadi dilaksanakan dengan kesadaran, bukan dengan atas ancaman atau kekerasan tadi. Itu adalah tujuan daripada budaya positif disiplin tadi. Untuk selanjutnya, nah, disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau kita sudah melakukan disiplin ini positif tadi, itu akan lahir nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai kebajikannya itu? Ini ada keamanan. Nah, kalau merasa aman, ya, sudah kita laksanakan disiplin positif itu, kemudian kita laksanakan, maka anak-anak itu akan merasa aman, ya, merasa aman karena dia tidak takut lagi akan diancam dengan kekerasan, diancam dengan hal-hal yang negatif, dihukum fisiknya. Karena kita sudah melahirkan budaya positif tadi, disiplin positif tadi, maka anak-anak itu akan merasa aman. Kemudian ada keselamatan, sama. Kalau sudah melaksanakan budaya positif tadi, maka insya Allah anak-anaknya akan selamat. Kalau kita menghukum kemudian dengan tidak cara kekerasan, ya, insya Allah selamat. Ya, kemudian adanya saling menghormati. Nah, kadang ini yang banyak terjadi di antara kita. Ketika seorang guru menghukum murid, nah dengan kekerasan kadang murid ini punya rasa dendam, ya, rasa dendam. Ibarat kata begini, si murid dihukum, misalnya dipukul fisiknya badannya, ya, atau dijower, kemudian si anak ini tidak terima dalam dirinya, dia akan merasa dendam. Nah, dengan adanya rasa dendam ini, sering terjadi siswa itu tidak saling menghormati. Kadang ada gurunya lewat, malahan dia bilang, inilah guru yang saya paling benci, saya tidak akan hormat, atau berbagai macam lagi. Nah, itulah, maka kalau sudah di disiplin positif kita tanamkan, nilai kebajikannya adalah saling menghormati. Kesehatan, kemudian kesehatan ya jelas, kalau kita menghukumnya tidak dengan menghukum fisik, maka kesehatannya akan terjadi. Kemudian ada kesabaran dan lain-lain. Nah, ya. Kemudian nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Nah, ini adalah yang pertama, nilai kebajikan pada profil Pancasila. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan 6, kreatif. Nah, pada penerapan kurikulum merdeka yang bermula dari IKN tadi akan membentuk profil pelajar Pancasila sesuai yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Nah, inilah nilai kebajikan yang ada pada profil Pancasila, ya. Ada 6 nilai. Nah, dari ke-6 nilai ini diharapkan mampu diterapkan melalui kami guru-guru penggerak ini, karena sesuai dengan moto guru penggerak itulah bergerak, bergerak dan menggerakkan. Artinya mulai dari diri dulu, ya, kemudian laksanakan kegiatan, maka setelah itu kita menggerakkan ekosistem kita yang ada di sekitar. Sudah kita mulai dari diri, kemudian kita mencontoh melakukan, baru kita mengajak semua ekosistem atau elemen yang ada di sekolah kita. Untuk selanjutnya, nah ini ada budaya keyakinan kelas, ya.
keyakinan kelas itu ada beberapa hal yang akan kita coba terapkan, ya. Akan kita coba terapkan di sekolah kita. Yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ini sudah kita terapkan. Sudah belum anak-anak? Sudah kan? Sebelum belajar kita berdoa. Kemudian setelah belajar kita berdoa untuk pulang. Ini budaya, ini berarti sudah kita laksanakan. Kemudian berpakaian rapi. Nah, ini yang sering kita temui. Anak-anak itu sebagian belum berpakaian rapi. Artinya begini, terutama pada waktu kegiatan upacara bendera. Nah, anak-anak ini kadang ada yang tidak pakai dasi, ada yang lupa pakai topi, ya. Kemudian ada yang tidak pakai sepatu. Nah, budaya yang ini, budaya positif yang akan kita terapkan, kita harus berpakaian rapi, ini harus kita jalankan, ya. Untuk yang ketiga, berbaris sebelum masuk kelas. Nah, makanya Pak sudah terapkan itu di kelas 6, ya. Setiap Pak belajar itu harus ketika masuk kita harus berbaris depan ke kelas, ya. Mengapa budaya berbaris ini kita terapkan? Karena apa? Yang pertama, melatih kesabaran. Kesabaran artinya begini, anak-anak dibariskan di depan kelas, kemudian disiapkan oleh ketua kelas, kemudian ketua kelas memilih barisan mana yang paling rapi, dia masuk duluan. Nah, berarti kan anak-anak yang belum disuruh masuk duluan, berarti kan dia harus sabar menunggu antrian sesuai dengan perintah dari ketua kelas. Kemudian nanti disiplin, ya. Kemudian membuang sampah pada kota sampah. Nah, ini yang menjadi masalah kita. Sering kan anak-anak itu setelah mati belajar dilempar barangnya, ya. Kemudian pada sampah ada, mereka buang pada tempat yang tidak pada tempatnya. Nah, budaya yang ini membuang sampah pada kota sampah ini harus kita terapkan ke depannya. Mulai dari diri. Artinya begini, kalau kita sudah mulai dari diri, misalkan jika makan jajan, kemudian usahakan tanamkan kesadaran dalam diri anak-anak sendiri untuk membuang sampah di kota sampah. Jangan dulu mengajak orang, nanti dulu mengajak orang. Usahakan tanamkan dalam diri anak-anak dulu. Saya harus membuang sampah pada tempatnya, buang sampah pada tempat sampah. Kalau sudah dimulai dari diri anak-anak, ya, semuanya sudah melaksanakan, sudah mulai dalam diri, yang lain akan mencontoh. Kalau sudah mencontoh, budaya membuang sampah pada kota sampah ini sudah terlaksana, tidak akan ada lagi sampah yang memutih di sekitar depan sekolah kita. Nah, ini adalah satu budaya di mana yang harus kita terapkan dan kita laksanakan, karena ini adalah termasuk budaya positif. Kemudian saling menyayangi antar teman. Nah, artinya apa? Antara satu dengan yang lain tidak boleh saling membedakan. Dilarang berkelahi, ya. Mengapa? Kalau orang berkelahi itu berarti tidak saling menyayanginya. Seharusnya sebagai seorang teman, satu sekolah, satu daerah, satu desa, itu kita harus saling menyayangi, ya, antara yang satu dan yang lain. Tidak membedakan antara si A dan si B, ya, antara si kaya dan si miskin, ya, antara suku yang A dan suku yang B. Nah, dengan budaya saling menyayangi antar teman, insya Allah akan timbul nilai-nilai kebajikan. Kemudian menerapkan 5S. Nah, ini yang sering kita laksanakan. Salah satunya kemudian ketika masuk di depan kelas itu ada setelah pagi guru menunggu anak-anaknya masuk ke kelas. Kemudian anak-anak kategorinya saling dengan guru, mencium tangannya. Itu salah satu budaya 5S. Nanti akan digambarkan dengan beberapa kegiatan, ya. Nah, ini berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, ya.
kita ketika sebelum belajar kita ingin sedang berdoa. Ini saya ambil di kegiatan pembelajaran kelas 6 ya. Untuk selanjutnya ini berpakaian rapi. Nah kita lihat ini gurunya berpakaian rapi, anak-anaknya berpakaian rapi. Nah, ini harus kita tanamkan ya dalam diri anak sebagai suatu budaya. Berbaris sebelum masuk kelas. Nah ini sudah perhatian kelas 6 ya. Kebetulan Pak Iwan dari kelas 6 ini juga melakukan baris sebelum masuk baris dulu ya. Jadi guru menunggu di depan kelas, anak mau masuk. Ini saling menyayangi antar teman. Nah, ini ada satu kegiatan ini kemarin ya. Ini masuk dalam kegiatan restitusi dan juga akan saya sampaikan nanti ya. Kemudian ini menerapkan 5S sebelum masuk salaman dulu ya. Kemudian untuk selanjutnya saling menghargai. Nah, di dalam kegiatan saling menghargai ini ketika berdiskusi ini ya, kita ada kegiatan berdiskusi ya. Ketika berdiskusi, teman yang satu dengan teman yang lain harus menghargai ya pendapat teman yang lain. Ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jika kita sudah saling menghargai, insya Allah akan timbul nilai-nilai kebajikan. Ya. Untuk selanjutnya, nah manusia itu ada punya 5 kebutuhan dasar kita. Tidak anak-anak, bapak ibu guru juga punya 5 kebutuhan dasar. Nah, 5 kebutuhan dasar ini pasti ada pada dalam diri kita. Yang namanya manusia itu pasti ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tidak bisa dipungkiri kalau 5 macam ini tidak ada pada diri kita. Dan itu kebutuhan apa saja? Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yakin tidak? Yakin. Kenapa? Setiap kita manusia yang hidup ini berusaha untuk bertahan hidup dengan segala macam cara. Ya, sehingga terkadang ketika kita untuk melakukan bertahan hidup ini akan melakukan hal-hal yang di luar hal yang positif ya. Nah, tapi dasar kebutuhan dasar itu tetap ada dalam diri kita. Kenapa? Ini adalah kebutuhan dasar manusia, tidak bisa dipungkiri. Untuk selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, anak-anak ya pasti tahu ketika di rumah oleh orang tua, anak-anak itu butuh namanya rasa kasih sayang. Iya tidak? Iya. Ya, kadang kita merengek, minta ini, minta itu. Dari yang kita lakukan itu hanyalah kita butuh kasih sayang, ya, kasih sayang dan diterima. Diterima bagaimana? Kita itu diterima sebagai bagian dari misalnya anggota keluarga. Kemudian di sekolah anak-anak juga butuh kasih sayang. Dengan cara apa? Kita lakukan kegiatan pembelajaran yang mendidik, ya. Kemudian budaya-budaya disiplin yang kita terapkan tadi. Selanjutnya adalah penguasaan. Nah, penguasaan dalam diri kita ini tidak bisa dipungkiri bahwa kita itu butuh yang namanya penguasaan. Ya, penguasaan akan sesuatu itu pasti. Walaupun kebutuhan dasar penguasaan itu tidak sama dari setiap manusia yang satu dengan manusia yang lain. Terus selanjutnya adalah kebebasan. Nah, ini salah satunya. Sekarang yang didukungkan di kurikulum Merdeka Belajar itu kebebasan. Kebebasannya bagaimana? Kita itu bebas menentukan. Dalam kegiatan yang di kurikulum Merdeka Belajar itu ada namanya kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran mengakomodir kebutuhan murid, baik dari minat, ya, bakat, kemudian kemampuan. Nah, itu kita bedakan dengan
masing-masing kemampuan anak hingga bebas menentukan. Misalkan si A maunya belajarnya memahami suatu pelajaran itu tidak dengan penjelasan, maunya dengan video. Kita kelompokkan anak ini dengan video-video pembelajaran. Oh, yang kelompok ini tidak bisa dengan video, dia bisa harus dengan kegiatan nyata. Kita ajak keluar, kita lihat belajar di alam, di lingkungan sekolah. Apakah ini kebebasan ini salah satunya adalah kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan tentunya kita yang namanya manusia butuh kesenangan, tidak? Butuh, ya, kita butuh kesenangan. Ya, tidak bisa dipungkiri kalau kita tidak butuh senang. Anak-anak belajar itu maunya senang, mau dapat juara kelas, ya misalkan mau dihargai teman-teman, maka itu ada butuh rasa kesenangan. Dan 5 kebutuhan dasar ini setiap manusia pasti memiliki, ya. Untuk selanjutnya ini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini bagi guru, ya. Kita bagi guru ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Kita selaku guru ini ada sebagai penghukum. Penghukum bagaimana? Dengan adanya suatu pelanggaran, maka kita itu selaku penghukum bisa sebagai seorang penghukum, ya, memberikan sanksi. Memberikan sanksi itu bisa berupa hal-hal yang positif, baik yang bentuk verbal ataupun non verbal. Namun menghukum tadi tidak dengan kekerasan, ya. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Ini misalkan ada terjadi satu kegiatan atau suatu perlakuan, ada 2 anak yang berkelahi, ya. Anak yang berkelahi kemudian saling tarik baju. Kemudian si anak yang tadi kancing bajunya lepas, misalkan 3. Nah, ditarik, kemudian dipanggil. Kita selaku guru, anak kedua ini dipanggil, ya, ditanyakan. Misalkan si anak yang bajunya kancingnya lepas tadi, mengapa kamu menangis? Misalkan si baju yang lepas tadi, kancingnya lepas tadi ngomong, Pak, saya tidak berani pulang ke rumah kalau kancing baju saya tidak dibenari. Kenapa? Ibu saya akan sangat marah jika kancing baju saya tidak dibenari. Nah, kemudian tanyakan dengan anak yang tadi yang menarik kancing baju sampai lepas. Sekarang kamu berkelahi dengan si B yang tadi, kan? Nah, kamu sampai kancing bajunya lepas. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu mau menggantinya? Mungkin anak jawab, saya tidak bisa menggantinya, Pak, atau banyak alasan dengan apa, saya tidak ada uang atau apa. Sekarang, ya, kalau kamu tidak mau mengganti, ada satu solusi. Misalkan bagaimana kalau kamu menjahitnya dengan tangan kamu sendiri, atau diajarkan oleh guru yang lain yang bisa mengajarkan. Nah, kemudian si anak tadi bersedia. Nah, dari ilustrasi ini menimbulkan kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kita katakan begini, kamu sudah lihat anak kawan kamu tadi bajunya kancingnya lepas, dia tidak berani pulang. Kalau kancing baju ini tidak dibenari, dia akan dimarah oleh ibunya. Nah, dengan demikian anaknya akan merasa bersalah. Ya, dengan rasa bersalah ini tadi, maka posisi kontrol kita ini ada pada membuat rasa bersalah selaku seorang guru. Kemudian teman. Nah, kita ini antara guru dan murid itu bukan hanya sebatas antara guru dan murid saja. Kita itu bisa diajak sebagai teman. Temannya bagaimana?
teman dalam kegiatan pembelajaran. Tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain, ya. Kita tidak membedakan posisi kita sebagai guru dan murid. Namun kita ada batasan-batasan yang harus kita batasi, ya. Selanjutnya adalah pemantau. Pemantau ini adalah kontrol kita, memantau semua kegiatan, kemudian semua perilaku yang dilakukan murid. Kita mempunyai fungsi kontrol sebagai seorang guru itu, yaitu sebagai pemantau. Selanjutnya sebagai manajer. Manajer itu adalah yang mengatur, memanage segala kegiatan. Kalau di sekolah kita, bapak kepala sekolah itu, kepala sekolah kita itu adalah manajer, ya. Seorang yang mengatur segala kegiatan kita di sekolah. Maka ini adalah salah satunya adalah sebagai manajer, ya. Untuk selanjutnya ini ada namanya segitiga restitusi. Nah, tiga sisi segitiga restitusi ini adalah segitiganya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Tiga, menanyakan keyakinan. Nah, ketika terjadinya suatu masalah antara kedua anak ataupun kelompok anak, nah tugas kita itu mempunyai tiga sisi seperti ini. Kita perlu stabilkan, ya, menstabilkan. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Misalkan kita ngomong anak si A ini bahwa tindakan kamu itu salah. Nah, ketika kita sudah mengingatkan anak ini bahwa itu tindakan yang salah, maka kita ini ada memvalidasi tindakan yang salah tadi. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kita tanyakan keyakinan. Apakah yang kamu lakukan itu sudah benar? Ya, apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan norma kebajikan? Nah, fungsi kita adalah menanyakan keyakinan. Itu restitusi. Nah, kita pahami dulu apa itu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, intinya restitusi itu adalah kegiatan untuk memperbaiki kesalahan anak-anak, baik itu berupa perbuatan ataupun keyakinan. Nah, kita lakukan menciptakan kondisi yang bisa memperbaiki kesalahan tersebut, ya, dengan menggunakan 5 fungsi kontrol kita tadi, ya. Bisa kita sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat rasa bersalah, ya, bisa sebagai pemantau, ataupun juga bisa sebagai seorang manajer. Ini tadi kita memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jika ada anak yang berkelahi, sebagai contoh, ya, sudah kita stabilkan apa itu kesadaran mereka, sudah kita panggil, maka anak-anak nanti bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya apa? Mereka tidak terbebani dengan tindakan yang mereka lakukan, walaupun mereka melakukan tindakan yang salah, ya. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, seperti tadi sudah Pak ilustrasikan tadi. Kalau misalkan anak tadi yang berkelahi sampai kancing bajunya lepas tadi, maka dia cuma punya solusi. Saya membenarkannya saja. Saya akan memperbaiki kancing baju yang lepas. Ini adalah salah satu cara itu mencari solusi. Ya, kita mencari solusi. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya. Kita itu harus memiliki tujuan mulia serta kita bagaimana harus memperlakukan orang lain. Ya. Nah, ini contoh menstabilkan identitas. Ini kata-kata yang bisa kita pakai, ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Iya kan? Ketika kita panggil dua anak bersalah, ya, kita stabilkan identitasnya dulu. Anak-anak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Lumrah, kita sebagai manusia pasti ada bersalah. Itu salah satu menstabilkan identitas, ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini kita katakan, anak-anak tidak ada manusia yang sempurna. Sempurna itu hanya Tuhan. Nah, kita itu menstabilkan identitasnya dulu, ya.
Kemudian bapak juga pernah melakukan itu. Nah, ibu juga pernah melakukan kesalahan, bapak pernah melakukan kesalahan ya. Kamu harus menampakkan sikap yang baru. Baru itu apa? Hal yang baru yang bersifat positif. Ini dalam menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ini kemarin Pak ambil sampel ya, dua anak yang lagi berkelahi antara Fadli dan Raka ya. Sebagai contoh ini, Pak, validasi tindakan yang salahnya apa? Kamu pasti mempunyai alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Waktu itu si Fadli dan Raka ini berkelahi, makanya mengapa Fadli berkelahi dengan Raka? Fadli ngomong, kami sedang bermain, Pak, yang mengganggu. Nah, kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Nanti saya tanamkan, kamu itu harus bangga dengan diri kamu sendiri tanpa harus mengganggu orang lain. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu. Boleh. Si Fadli tadi Pak sampaikan, boleh. Apa dengan Raka tadi boleh kamu pertahankan. Boleh. Katanya kan, kenapa kamu bisa terjadi perkelahian tadi? Begini Pak, saya mau main tidak diajak, boleh mempertahankan sikap ya. Tapi kita harus validasi dulu, apa yang kita lakukan itu sudah benar atau salah. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Nah, kan setelah ditanyakan antara kedua anak tadi, kita itu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Di antara kedua anak ini kita tidak mau mencari kesalahan. Yang kita cari itu adalah ini solusi, bukan masalahnya. Yang kita cari itu adalah solusi ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini salah satu yang mau menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai umum yang telah kita sepakati. Nah, misal ini yang kedua ini, apa nilai umum yang telah kita sepakati. Ini di setiap kelas, maka Pak sudah contoh kemarin itu sebelum kegiatan belajar kita ada keyakinan kelas. Jadi Pak, apa keyakinan kelas itu? Kita tulis, setiap anak buat satu keyakinan. Keyakinan apa? Apa kesepakatan kelas? Boleh. Jadi setiap anak ketika belajar tidak boleh ribut. Kemudian ketika sedang berdiskusi tidak boleh mencela teman yang sedang melakukan presentasi. Nah, itu salah satu contoh keyakinan. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, kita bayangkan kelas yang ideal itu bagaimana? Apakah kelas yang muridnya banyak? Apa kelas yang dengan siswanya yang sedikit? Atau kelas yang di dalamnya ada rasa aman, rasa nyaman, kegiatan pembelajaran yang kondusif, ya. Dengan demikian akan timbul nilai-nilai kebajikan, ya. Maka kita harus terbayangkan kelas yang ideal. Ini untuk Bapak Ibu, para guru, ya. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, kita validasi dulu. Misalkan kita tanyakan, kamu itu nantinya anak-anak mau jadi orang yang seperti apa? Dan dengan demikian maka kita akan tahu apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan dari murid, ya. Ini contoh restitusi. Kemarin sudah dicontohkan ini Eka Aulia Mani tidak mengerjakan PR, ya, contoh restitusi. Tanyakan Pak panggil, ya. Tanyakan mengapa alasan tidak mengerjakan PR, karena terlalu banyak main HP. Nah, dengan demikian setelah ditanyakan dengan kegiatan ini, maka kita arahkan bermain HP itu boleh, ya, tidak dilarang, tapi ada waktunya. Ketika kita belajar dulu, ya, jangan waktu belajar habis tersita oleh main HP, sehingga apa? Tidak melakukan atau tidak mengerjakan tugas rumah, ya. Nah, anak-anak dan
beberapa budaya positif yang akan Pak coba kembangkan di sekolah kita. Semoga apa yang menjadi cita-cita saya ini dapat tercapai, kemudian bisa dapat dukungan dari kita semua, ya. Bukan dari Pak saja yang itu, dari dewan guru, mungkin kepala sekolah, dan yang terutama adalah anak-anak. Anak-anak bisa menerapkannya yang mana mulai dari diri kita sendiri. Sebelum kita menyuruh atau memerintahkan orang lain, kita mulai dalam diri kita. Kalau sudah kita mulai dalam diri kita, akan melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita nantinya atau rencana kita mulai dulu. Kalau sudah kita mulai dari diri kita, insya Allah yang lain akan ikut, ya. Kalau sudah kita, yang pertama kita itu tergerak dulu, ya. Kalau kita sudah bergerak membuang sampah pada tempatnya, kalau sudah bergerak itu, insya Allah nanti kita akan timbul dan bisa bergerak. Nah, bergeraknya kemana? Saya ini punya kesadaran bahwa membuang sampah pada tempat itu adalah suatu keyakinan yang baik atau nilai yang baik. Nah, maka akan bergerak membuang sampah tadi pada tempatnya. Kalau sudah membuang sampah pada tempatnya, kita akan menggerakkan yang lain. Misalkan ada si anak si A membuang sampah pada tempatnya, maka kita gerakkan, ayo kita buang sampah. Itu sampah yang banyak itu tidak enak dilihat, kemudian itu dapat menimbulkan penyakit. Maka intinya budaya positif ini akan kita terapkan itu yang pertama mulai dari diri kita, ya. Pak harapkan apa yang menjadi cita-cita saya selaku calon guru penggerak di Kabupaten Musirawas ini pada angkatan 5 ini dapat terwujud, ya. Semoga di sekolah kita akan lebih baik ke depannya, dengan harapan terciptanya siswa yang berprofil Pancasila yang mempunyai nilai-nilai 6 tadi, nilai profil pelajar Pancasila, ya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Tentunya banyak kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah senantiasa mohon petunjuk dan maghfirahnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin saya untuk melaksanakan kegiatan asingkata ini. Terima kasih juga kepada Dewan Guru Sri Madan juga telah menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan ini, serta anak-anak yang juga antusias dalam kegiatan ini. Baiklah, Pak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.